Yang yang merangkul tangan, Mubarak Iswahyudi. Saya Mutiara Marinapati. Saya Muhammad Afi Gairan. Saya Muhammad Sujud Putra. Saya Muhammad Tarik. Saya Muhammad Al-Mubadi. Akan membacakan yang pertama, Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat kedua, Quran Surat At-Taharah ayat 132. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, peliharalah dirimu wa ahlukum dan keluargamu naro dari api neraka, waqudu yang bahan bakarnya annas manusia, wal hijarah dan batu, alaiha penjaganya malaikatu para malaikat, gilozun yang kasar, syidadun keras, yaksuna yang tidak durhaka kepada Allah, ma'amrahum apa yang dia perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna dan selalu mengerjakannya, ma yu'marun apa yang diperingatkan kepada mereka, wa'mur dan perintahkanlah kepada mereka bisolah melaksanakan sholat, wassabar dan sabar, alaiha dalam mengerjakannya, la nas'aluka kami tidak meminta kepadamu rizki, nahnu kamilah narzuquka yang memberikan rezeki, wal akibatul dan itu akibat takwa bagi orang-orang yang bertakwa. Kandungan surat At-Tahrim ayat 6 yang intinya perintah Allah untuk selalu menjaga diri dan keluarga dari hal-hal yang buruk agar terhindar dari panasnya api neraka. Sesungguhnya api neraka itu berbahan baku dari batu dan manusia, dan perintah Allah untuk mengimani para malaikat. Kandungan dari surat Thaha ayat 132 adalah yang pertama, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengajarkan keluarganya dan anak-anaknya untuk belajar sholat yang benar. Yang kedua, agar manusia tidak ada haus dan merasa puas atas kesabaran mereka, karena kesabaran adalah salah satu sifat yang disenangi oleh Allah. Yang ketiga, bahwa rezeki itu sumbernya dari Allah. Allah tidak meminta rezeki dari hambanya. Malahan jika hamba yang berbuat baik dan mematuhi aturannya, Allah akan memberi rezeki kepadanya. Dan jika hambanya itu salat dan sabar, Allah akan memberi ganjaran yang patut sesuai apa yang dia kerjakan. Yang ketiga adalah Quran Surah Al-An'am ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatud dunya wa zakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi' wa in ta'dil kulla adlin la yu'khaz minha ulaika allazi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Al-Bukhari dari kelas 11 IPA 9 Mandua Kota Padang. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan salah satu firman Allah pada Al-Quran, tepatnya pada surah ke-6, surah Al-An'am ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Wazaril lazina takhazu dinahum laiban wa lahwan wa garahumul hayatud dunya. Dan tinggalkanlah mereka yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Sesungguhnya mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Wa zakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat. Dan peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar tidak terjerumus ke dalam api nerakanya Allah karena perbuatannya sendiri. Laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi'. Dan tidak ada baginya selain Allah sebagai pelindung dan pemberi syafaat atau pertolongan. Wa in ta'dil kulla adlin la yukaz minha. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Ulaika allazina ubsilu bima kasabu lahum sarabun min hamimin wa azab. Mereka itulah yang dijerumuskan oleh Allah ke dalam api neraka karena perbuatannya sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab. Wa azabun alimun bima kanu ya'furun. Dan azab yang pedih akibat kekafiran mereka terdahulu. Jadi firman Allah pada Al-Quran surah ke-6 ayat 70 ini menjelaskan tentang untuk menjauhi dan meninggalkan orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Dan peringatkanlah mereka dengan Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api nerakanya dan diberi minuman dengan air yang mendidih dan diazab oleh Allah akibat kekafiran mereka terdahulu yang mereka perbuatkan. Yang keempat, Quran surah An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari junub was-sahibi bil janbi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Fitra dari kelompok 6 akan menyebutkan arti dan kandungan surah An-Nisa ayat 36. Baiklah, langsung saja. Wa'budullah, dan sembahlah Allah, wala tusyriku, dan jangan kamu mempersekutukannya, bihi syai'a, dengannya sesuatu, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baik, wabizil kurba, dan kerabat dekat, wal yatama, dan anak yatim, wal masakin, dan orang miskin, wal jarizil kurba, dan tetangga dekat, wal jaril junub, dan tetangga jauh, wassahibi bil jambi, dan teman sejawat, wa benis sabil, dan ibnu sabil, wa ma malakat aimanukum, dan hamba saya yang kamu miliki. Innallaha, sungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, man kana, orang yang muktalan kafura, sombong lagi membanggakan diri. Selanjutnya ada
kandungan yang terdapat dalam surat An-Nisa, yaitu 1. Perintah untuk menyembah Allah, larangan mempersekutukan Allah, perintah berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba saya. 4. Larangan berperilaku sombong. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima, Quran Surah Hud ayat 117 sampai 119. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk wa lidzalika khalaqahum wa tamas kalimatu rabbika la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Selanjutnya, arti Quran Surah Hud ayat 117 sampai 119. Wama dan apa kana adalah Rabbuka Tuhanmu liyuhlika membinasakan al-qura negeri bizulmin dengan zalim wa ahluha penduduknya muslihun berbuat kebaikan. Walau syaa dan menghendaki Rabbuka Tuhanmu laja'ala menjadikan annas manusia umat wahidah satu wala dan tidak yazalun senantiasa mereka mukhtalifin berselisih illa kecuali man orang rahima dirahmati rabbuka Tuhanmu walizalika kehendakmu khalaqahum menciptakan wa tammat dan keputusan kalimat rabbika Tuhanmu la'amla'anna pasti akan jahannam mina dari al-jinnah jin wan nas dan manusia ajma'in semuanya. Selanjutnya, kandungan Quran Surah Hud ayat 117 sampai 119. Terdapat 2 poin. Yang pertama, Allah tidak akan membinasakan negeri jika penduduknya berbuat kebaikan. Contoh kaum yang dibinasakan oleh Allah yaitu yang pertama kaum Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua kaum Nabi Shu'aib alaihissalam, dan yang ketiga kaum Nabi Lut alaihissalam yang zalim karena perbuatannya. Yang kedua, sesungguhnya orang yang dirahmati Allah adalah orang yang berpegang teguh kepada ajaran agama dan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Allah menciptakan manusia untuk berselisih sehingga diketahui golongan bahagia dan golongan sengsara. Yang keenam, hadis riwayat Al-Bukhari. Haddatsana Abul Yaman akhbarana Suhaib an-Zuhri qala akhbarani Salim bin Abdillah an Abdillah ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa mas'ulu an ra'iyatihi wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulun fi ahlihi ra'in wa huwa
ra'iyatihi wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyah wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu fi mali sayyidihi ra'i wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala fasami'tu haula'i min nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ahsibun nabi sallallahu alaihi wasallam qala warrajulu fi mali abihi ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi fakullukum ra'in wa kullakum mas'ulun an ra'iyatihi. Saya akan melanjutkan pembahasan arti dari hadis riwayat Al-Bukhari tentang menjaga manah. Haddasana bercerita Abu Yamani Abu Yaman akhbarona memberi kabar Su'aib an dari Zuhri Az-Zuhri qala berkata akhbaroni memberi kabar Salim ibnu Abdullah an dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu sesungguhnya sami'a mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dia berkata kullukum setiap ra'in pemimpin wa dan mas'ulun bertanggung jawab an dari ra'iyatihi kepemimpinan fal imamu maka imam ra'in pemimpin wa dan mas'ulun bertanggung jawab an dari ra'iyatihi kepemimpinan warrajulu dan laki-laki fi di ahlihi keluarga ra'in pemimpin wa huwa dan dia mas'ulun bertanggung jawab an dari ra'iyatihi kepemimpinan wal mar'atu dan perempuan fi di baiti rumah zaujiha pasangannya ra'iyatu pemimpin wahia dan dia mas'ulatu tanggung jawab an dari ra'iyatiha kepemimpinannya wal qadim dan pembantu fi di mali harta sayyidihi tuannya ra'in pemimpin wahwa dan dia mas'ulun bertanggung jawab an dari ra'iyatihi pemimpin qala berkata fasami'tu saya mendengar haulai mereka itu min dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dan ahsib aku kira Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata warrajulu dan laki-laki fi di mali harta abi bapak ra'in pemimpin wa mas'ulun dan bertanggung jawab an dari ra'iyati pemimpin fakullukum setiap kamu ra'in pemimpin wa kullukum dan setiap mas'ulun tanggung jawab an dari ra'iyati kepemimpinannya. Kandungan dalam hadis ini adalah bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin baik untuk diri sendiri maupun orang lain, dan kita perlu bersungguh-sungguh dan berhati-hati dalam menjalankan atau melaksanakan tanggung jawab tersebut. Yang ketujuh, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Haddatsana Muhammad ibnu Isa yakni ibnu Qabab haddatsana Ibrahim ibnu Sa'd an Abdul Malik ibnu Rabi' ibnu Sabra an abihi an jadihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam murus sabiyya fis shalah idza balagha sab'a sinina wa idza balagha 10 sinina fadribuhum 'alaiha
riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Haddatsana Muhammad haddatsana Amr ibnu Abi Salamah al-Auza'i qala akhbarani Ibnu Shihab qala akhbarani Sa'id ibnu Musayyib anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu haqqul muslim ala muslim khamsun raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa ijabatut da'wa wa tasmidul adis. Baiklah, saya akan membacakan arti per kata dari hadis riwayat Imam Abu Dawud dan hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Haddatsana diceritakan kepada kami Muhammad ibnu Isa yakni ibnu At-Tabaq. Haddatsana diceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Sa'ad an Abdul Maliki dari Abdul Maliki ibnu Ar-Rabi' ibnu Sabrah an Rabihi dari ayah an jaddihi dari kakek. Qala berkata qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, murus sodiyah, suruhlah anak-anakmu bis sholat, untuk sholat. Iza balagho, apabila sampai sab'ah sinin, 7 tahun. Wa iza balagho 10 sinin, wa iza balagho, apabila sampai 10 sinin tahun. Fatribuhu, maka pukullah dia alaiha, atasnya. Penjelasan hadis dari riwayat Abu Dawud yaitu menggambarkan tentang tanggung jawab orang tua kepada anak. Tanggung jawab orang tua kepada anak untuk memerintahkan anak sholat ketika berusia 7 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memukul anak ketika berusia 10 tahun yang meninggalkan sholat. Pukulan yang dimaksud untuk memperingatkan, bukan untuk menganiaya. Selanjutnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Haddatsana bercerita kepada kami Muhammad. Haddatsana bercerita kepada kami Amr ibnu Abi Salamah an al-Auza'i dari al-Auza'i qala berkata akhbaroni, dikabarkan kepadaku Ibnu Shihab qala berkata akhbaroni, dikabarkan kepadaku Sa'id ibnu Musayyib anna, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dia berkata haqqul muslimi, hak muslim, halal muslimi, atas muslim, khamsu 5, raddus salam, menjawab salam, wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit, wattiba'ul janaiz, mengantarkan jenazah, wa ijabatud da'wah, dan memenuhi undangan, wa tashmitul hadis, dan mendoakan orang yang bersedih. Penjelasan dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yaitu menjelaskan tentang bahwa orang muslim memiliki kewajiban terhadap muslim lainnya. Pada hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ada 5 kewajiban yang harus dilakukan oleh orang muslim terhadap muslim lainnya. Yang 5 kewajiban tersebut yaitu yang pertama, menjawab salam, yang kedua, menjenguk orang yang sakit, yang ketiga, mendoakan orang yang bersin, yang keempat, memenuhi undangan, yang kelima, mengantarkan jenazah sampai ke makam.